Benjamin Franklin, seorang negarawan dan ahli fisika di Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bangkrut karena perdagangan. Halo semuanya, it's me Elin Judiana. Di video kali ini aku akan mengulik lebih dalam mengenai perdagangan internasional. Selain itu, video ini aku buat untuk memenuhi tugas bisnis internasional aku, serta untuk memenuhi rasa ingin tahu aku mengenai perdagangan internasional. So, let's check out! Tapi sebelumnya aku ingin sedikit menjelaskan alasan mengapa aku mengambil materi perdagangan internasional ini. Perdagangan internasional di banyak negara merupakan salah satu cara untuk meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Dan Gross Domestic Product atau GDP ini merupakan salah satu standar atau tolak ukur dalam menilai pertumbuhan suatu negara. Selain itu, melalui perdagangan internasional ini lahir fenomena seperti industrialisasi, globalisasi, hingga kemunculan perusahaan multinasional. Di sini aku mengambil sebuah data dari World Bank Open Data mengenai kontribusi pajak perdagangan internasional negara-negara di Asia tahun 2018. Jadi, sebenarnya melalui data ini akan sangat mustahil sekali jika suatu negara mampu memenuhi kebutuhan hidup penduduknya tanpa bekerja sama dengan negara lain. So, kita langsung saja mulai pembahasan yang pertama, yaitu apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di sebuah negara dengan penduduk di negara lain. Melalui perdagangan internasional inilah terbentuk kerjasama ekonomi antar negara. Selain kerjasama, juga terjadi pertukaran output antar negara, terbentuknya hubungan ekonomi antar negara, serta terjadinya aliran produksi antar negara. Sejarah perdagangan internasional sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kuno, tepatnya ribuan tahun yang lalu. Jadi ini dibuktikan dengan ditemukannya barang buatan Sumeria di Mesir ataupun Babilonia di pesisir Laut Tengah. Lalu, memasuki abad ke-12 dan abad ke-13, ketika Kekaisaran Romawi runtuh, para pedagang Eropa itu mulai membuat sebuah asosiasi perdagangan jarak jauh. Dan puncaknya adalah ketika di abad 16 dan 18, ketika mulai dipromosikan suatu peraturan ekonomi guna mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan. Nah, peraturan ini disebut dengan peraturan merkantilisme. Singkatnya, bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya jumlah aset ataupun modal yang dimiliki, serta volume perdagangan sangat mempengaruhi. Kuatnya ajaran merkantilisme ini memicu yang namanya kemunculan ideologi kapitalisme. Ajaran ini sebenarnya mengubah sedikit pandangan masyarakat ya, bahwa kesejahteraan itu ditentukan oleh besarnya aset ataupun modal yang dimiliki. Ada banyak sekali teori-teori yang menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Hanya saja, ada dua teori yang mendasari perdagangan internasional ini. Yang pertama adalah teori absolute advantage dari Adam Smith, lalu yang kedua adalah teori comparative advantage dari David Ricardo. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori absolute advantage dari Adam Smith. Jadi Adam Smith ini menjelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara. Dengan syarat, negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Di sini ada syarat
untuk bisa melakukan absolute advantage ini. Yang pertama yaitu hanya ada 2 negara, yang kedua hanya bisa berputar dengan 2 barang, lalu yang ketiga dalam keadaan full employment, yang keempat dalam keadaan persaingan sempurna, serta mobilitas negara tersebut sangat tinggi. Nah, teori Adam Smith ini juga disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Mengapa dikatakan murni? Ini dikarenakan Adam Smith membuat teori ini dengan memusatkan perhatiannya pada variabel real. Variabel real ini contohnya adalah nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja. Jadi di sini aku punya sebuah contoh tentang teori Adam Smith ini, teori keunggulan mutlak. Misalnya negara A mampu memproduksi 5 kotak teh per jam, sedangkan di negara B hanya mampu memproduksi 2 kotak teh per jam. Di sisi lain, negara A mampu memproduksi 3 kotak kopi per jam, sedangkan negara B mampu memproduksi 7 kotak kopi per jam. Nah, mengapa ini terjadi perbedaan? Ini terjadi karena negara A dan negara B memiliki efektivitas serta efisiensi yang berbeda-beda di setiap produk yang mereka buat. Dalam hal ini, negara A lebih unggul dalam memproduksi teh, sedangkan negara B lebih unggul dalam memproduksi kopi. Teori yang mendasari perdagangan internasional yang kedua adalah teori comparative advantage dari David Ricardo 1971. Teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo ini menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Adam Smith, Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada harga untuk suatu komoditi yang berbeda. Di sini contoh dari teori David Ricardo. Misalnya di negara A mampu memproduksi 5 teh per jam, sedangkan di negara B hanya mampu memproduksi 2 kotak teh per jam. Jadi sebenarnya adalah negara A dianggap lebih efisien dalam memproduksi teh kotak, berbeda dengan negara B. Ini bisa saja terjadi karena bahan baku di negara B harganya lebih mahal dibanding di negara A. Nah, Ricardo juga menjelaskan, ketika hal ini terjadi, negara-negara yang memiliki efektivitas serta efisiensi suatu produk itu bisa melakukan semacam barter atau pertukaran produk dengan negara lain. Misalnya jika negara A lebih unggul dalam memproduksi teh kotak dan negara B lebih unggul dalam memproduksi kopi, maka negara A cukup fokus memproduksi teh, negara B cukup memproduksi kopi, lalu mereka bisa melakukan semacam pertukaran atau membeli kopi dan teh di negara A atau B, seperti itu. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal bahwa ada banyak sekali teori perdagangan internasional. Nah, 2 teori yang sudah aku jelaskan tadi termasuk ke dalam teori klasik. Nah, teori klasik ini sebenarnya ada 3. Yang pertama tadi ada teori absolute advantage dari Adam Smith. Yang kedua ada teori comparative advantage dari David Ricardo. Dan yang ketiga ada teori kemanfaatan relatif dari John Stuart Mill. Selain itu juga ada teori perdagangan internasional modern. Nah, di sini jenisnya juga ada banyak. Di sini ada teori HO, ada paradoks Lantif, ada teori opportunity cost, dan teori-teori lainnya. Dan untuk teori modern ini aku memfokuskan penjelasan pada teori HO dan teori paradoks Lantif. Mengapa hanya teori HO dan paradoks Lantif? Karena di tugas sebelumnya, kebetulan aku mengambil 2 teori modern ini gitu. Jadi aku ingin membahas kedua teori itu di video ini. Pertama, teori HO atau HO atau teori Heckscher-Ohlin itu diperkenalkan oleh seseorang bernama Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Jadi singkat cerita,
Hexer menerbitkan makalah pada 1919 di Stockholm School of Economics. Lalu Bertil Ohlin ini merupakan murid dari Hexer, itu berusaha menambahkan makalah tersebut di tahun 1933. Nah, teori yang diperkenalkan oleh Eli dan Bertil ini menyebutkan bahwa negara akan melakukan ekspor produk dengan faktor murah dan berlimpah, serta melakukan impor produk pada faktor yang langka. Asumsi model ini berangkat dari modal dan tenaga kerja yang merupakan variabel produksi. Artinya, suatu barang dapat diproduksi dengan kombinasi dua variabel tersebut. Teori HO ini lahir dari teori David Ricardo tadi, atau teori keunggulan komparatif. Negara yang mempunyai keunggulan komparatif dalam suatu barang, di mana produksinya fokus pada jenis endowment yang melimpah. Misal, jika negara tersebut condong ke padat karya, maka ia mengkhususkan barang-barang yang produksinya lebih ke padat karya. Begitu juga sebaliknya dengan negara yang lebih condong atau berlimpah ke padat modal. Basis dari teori ini yang pertama adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Yang kedua adalah faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Selanjutnya teori dari Profesor Wesley W. Lontief. Jadi Profesor Wesley ini merupakan seorang ekonom yang lahir di Munchen, Jerman 5 Agustus 1905. Beliau merupakan pelopor utama analisis input-output matrix. Jadi pada tahun 1954, Profesor Wesley melakukan penelitian dan menemukan sebuah fakta baru yang berkebalikan dari teori HO. Fakta itu mengenai struktur perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Jadi sebenarnya teori Profesor Wesley ini masih menjadi perdebatan mengenai perbedaan teknologi yang ada di negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dan Profesor Wesley ini juga mengeluarkan sebuah teori yang disebut paradoks Lontief. Jadi teori ini tuh dikeluarkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di mana penelitian tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat, dalam hal ini negara maju, adalah negara padat karya, bukan padat modal. Teori ini berkebalikan dengan teori HO yang menyebutkan bahwa ekspor Amerika Serikat akan terdiri dari barang-barang padat modal dan sebaliknya, impor Amerika Serikat terdiri atas barang padat karya. Penemuan kontras inilah yang akhirnya disebut paradoks. Penyebab terjadinya paradoks Lontief ini yang pertama adalah tarif dan non-tarif barrier. Yang kedua adalah intensitas faktor produksi yang berkebalikan. Yang ketiga adalah perbedaan dalam skill dan human capital. Yang keempat adalah perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Dari hasil penelitian Profesor Wesley ini juga ditemukan bahwa pekerja Amerika Serikat lebih efisien daripada foreign worker atau pekerja asing. Dan juga 3 kali lipat lebih efektif. Amerika Serikat juga memiliki keunggulan spesial untuk memproduksi barang yang terbuat dari inovasi teknologi. Kelebihan teori ini terletak pada suatu negara yang memiliki banyak tenaga kerja terdidik, maka ekspornya akan banyak. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini aku juga memasukkan data penelitian Profesor Wesley yang aku temukan. Jadi data tersebut menjelaskan mengenai struktur ekspor dan impor Amerika Serikat di tahun 1947, tahun di mana Profesor Wesley ini melakukan penelitian berdasarkan kapital dan tenaga kerja. Dan dari data tersebut, rasio kapital atau labor Amerika Serikat untuk ekspor barang industri hanya sebesar 77,1% dibanding impornya. Ini berkebalikan dengan teori HO yang menyebutkan bahwa teori HO rasio atau labor seharusnya di atas 100%. Selanjutnya adalah jenis perdagangan internasional. Nah, di sini aku sudah merangkum kurang lebih ada
ada 6 jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, impor, barter, konsinyasi, package deal, dan border crossing. Yang pertama ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Malaysia. Lalu yang kedua impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya jika Amerika Serikat membeli kelapa sawit dari Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor kelapa sawit. Lalu yang ketiga adalah barter, yaitu saling menukarkan barang satu sama lain. Contohnya, Indonesia menukar pesawat dengan beras ketan Thailand dan atau Pepsi ditukar dengan kapal perang Uni Soviet. Selanjutnya adalah konsinyasi atau menitipkan barang. Disebut konsinyasi karena dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual itu bisa dititipkan di pasar internasional terlebih dahulu sambil menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Di sini contoh perdagangan konsinyasi adalah bisnis action figure yang saat ini bisnis ini tuh dikuasai oleh 5 perusahaan, yaitu ada Mattel, Namco, Lego, Hasbro, dan Jakks Pacific. Nah, tidak semua mainan ini tuh bisa ditemukan di Indonesia, sehingga para kolektor harus mencari hingga ke luar negeri. Selanjutnya ada package deal, yaitu kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor atau diimpor ke negara tertentu. Dan yang terakhir adalah border crossing. Border crossing merupakan perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Selanjutnya adalah paradigma mengenai perdagangan internasional. Yang pertama adalah asumsi-asumsi yang digunakan seperti tenaga kerja yang dianggap homogen, padahal realitanya adalah tenaga kerja itu bersifat heterogen. Lalu yang kedua adalah tidak menganggap penting teknologi. Serta yang ketiga adalah muncul pemikiran baru bahwa perkembangan ekspor tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif saja, tetapi keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini dijelaskan oleh Michael Porter. Jadi hal-hal yang harus dikuasai mengenai keunggulan kompetitif ini diantaranya teknologi, sumber daya manusia, dan entrepreneurship, inovasi, skala ekonomis, serta diferensiasi produk.